Selamat siang, peserta RSCM Research and Innovation Update tahun 2022, episode 2. Hari ini tanggal 18 Maret 2022. Acara hari ini kita akan membahas mengenai penelitian, selain dari penelitian itu sendiri, tapi juga kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, baik mengenai penelitiannya maupun juga tentang pengalaman publikasi dan suka dukanya dalam melakukan publikasi penelitian ini. Hari ini bersama kita ada dua pembicara, yaitu pertama Dr. Mirta Hediati Reksodiputro, SPTHT KL Konsultan, dan yang kedua Dr. Saud Horas Nababan, SPPD KGH PhD. Yang pertama akan sharing mengenai penelitian dan pengalamannya adalah Dr. Mirta Hedianti Reksodiputro, SPTHT KL Konsultan. Saya silakan Dr. Mirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh profesor, dokter, dan rekan sejawat sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada RSCM dan tentunya kepada RSCM bagian Research dan Innovation atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing pengalaman mengenai topik yaitu mengenai preparat trombosit. Judulnya saat ini adalah The Role of Platelet-Rich Fibrin in Tissue Engineering. Nah, berawal dari suatu konsep di mana dewasa ini perkembangan mengenai tissue engineering, terutama mengenai penyembuhan luka, di mana kita dalam perawatan luka itu tidak hanya menunggu luka itu menjadi sembuh, tapi bagaimana kita mempercepat suatu penyembuhan luka. Nah, kita tahu bahwa pada suatu penyembuhan luka itu terjadi suatu proses yang multikompleks, ya, di mana di situ berperan berbagai macam sitokin, berbagai macam sel yang berperan di situ. Nah, ternyata kita tahu bahwa yang juga mempunyai andil berperan besar adalah berbagai faktor pertumbuhan, yaitu growth factor. Antara lain bisa TGF, PDGF, EGF, EGF, dan sebagainya. Nah, ternyata platelet atau trombosit itu diketahui sebagai referensi dari faktor pertumbuhan itu. Sehingga terpikirlah bagaimana menciptakan suatu preparat konsentrat trombosit atau istilah yang banyak mungkin kita juga sering dengar, yaitu platelet rich plasma atau platelet rich fibrin atau platelet rich fibrinolytic, yang dimana bisa tidak hanya mengenhance suatu penyembuhan luka itu, tapi juga dapat menstimulat atau meningkatkan viabilitas jaringan, tidak hanya untuk penyembuhan luka, tapi juga untuk tissue engineering lainnya. Nah, tentu konsep ini, perkembangannya konsep ini dan produk ini berkembang tentu akan sangat bermanfaat untuk aspek kita di tenaga medis tentunya. Nah, platelet atau trombosit itu sendiri adalah suatu sel darah yang dia bermigrasi, akan terjadi migrasi bila ada suatu luka. Ini prinsip awal basic dari penyembuhan luka itu sendiri, di mana kalau ada suatu luka, platelet pasti akan terjadi faktor hemostasis di situ. Akan terbentuk platelet plak, menghentikan satu proses hemostasis, dan akhirnya di bawahnya akan mempromot suatu proses penyembuhan luka. Nah, ketika platelet itu, sekarang kita ngomong lagi, ini semua yang kita semua udah tahu ya, ini adalah basic dari konsep penyembuhan luka itu sendiri. Jadi secara garis besar, penyembuhan luka itu kita tahu melewati beberapa fase. Mulai dari fase hemostasis, inflamasi, fibroplasia, dan maturasi. Di mana di situ tidak hanya berperan berbagai macam sel inflamasi, tapi juga jaringan matrik ekstraseluler, berbagai protein, sitokin, growth factor, dan sebagainya. Dan juga terdapat respon vaskular, terjadi proses angiogenesis tentunya. Nah, pada proses penyembuhan luka itu,
udah banyak dibahas di mana-mana bahwa growth factor itu mempunyai andil peran yang besar untuk menstimulasi proses penyembuhan luka yang terjadi. Nah, jadi ternyata kenapa begitu? Kita tahu bahwa tidak hanya platelet sebenarnya yang melepaskan growth factor itu, tapi juga ada berbagai sel lain, berbagai sel ladang seperti makrofag, PNN, dan fibroblast. Setiap sel itu bisa dikatakan juga merilis growth factor. Namun dengan adanya platelet atau bila kita mendapat suatu preparat trombosit atau suatu sediaan yang kaya akan trombosit, itu tentu kita dapat membantu atau kita dapat mengenhance suatu keadaan di tissue engineering pada penyembuhan luka itu tersebut. Jadi tidak hanya pada penyembuhan luka, tapi juga pada viabilitas jaringan yang kadang-kadang kita perlukan pada tissue engineering lainnya. Nanti akan dibahas pada topik berikutnya. Nah, jadi ketika platelet itu teraktivasi, dia itu akan merilis berbagai macam growth factor. Tadi sudah dikatakan berbagai macam growth factor itu diperlukan pada suatu penyembuhan luka. Mau ada PDGF, TGF dan sebagainya yang dia berperan pada fase-fase tertentu pada penyembuhan luka itu tersebut. Nah, sekarang kita bahas mengenai platelet itu. Jadi platelet itu sebenarnya adalah suatu sel darah yang berukuran sekitar 1-3 mikro dan dia mempunyai umur kurang lebih adalah 7 hari. Ketika platelet teraktivasi, dia akan berubah dari bentuk spheric menjadi stellata shape, di mana dia akan membuka jari-jarinya dan di situ kayak pseudopod, dan di situ dia akan merilis berbagai macam protein, antara lain dia merilis 2 macam, dense granul dan alpha granul, di mana dense granul itu melepaskan ADP, ATP, serotonin, kalsium, dan alpha granul selain faktor hemostasis juga berbagai protein lainnya dan termasuk growth factor. Nah, ini prinsip dasar platelet ya. Jadi pertama berfungsi untuk hemostasis. Selanjutnya dengan adanya platelet plak, dengan terbentuknya suatu fibrin formation pada saat dia teraktivasi. Jadi ketika awal dia sudah melakukan hemostasis, dia teraktivasi, dia akan melepaskan berbagai macam growth factor. Nah, disitulah dia akan merangsang sel-sel lain untuk melakukan proses penyembuhan luka selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa tadi ya bentuk dari platelet itu sendiri dari spherical shape, ketika dia teraktivasi dia akan berubah menjadi stellata shape seperti ini. Nah, ini proses normal yang terjadi pada suatu luka umumnya. Jadi terbentuk platelet plak dan akhirnya terbentuk juga fibrin network, di mana fibrin network ini merupakan fibrinogen yang di dalam darah yang teraktivasi. Kita tahu dulu kalau di kaskade koagulasi, yaitu fibrinogen bila ditambahkan dengan CaCl2 atau trombin, dia akan menjadi fibrin. Nah, fibrin ini akan membentuk suatu, bila fibrin semakin banyak fibrin terbentuk, dia akan membentuk suatu fibrin network, di mana hal ini akan menyebabkan si trombosit itu akan entrap di dalamnya. Ini adalah proses fisiologis yang terjadi. Ya. Jadi seperti ini, ada fibrin network, terus ada trombosit yang entrap dalamnya, dan ketika dia teraktivasi, dia akan merilis. Nah, ini adalah konsep dasar pemikiran dari platelet-rich fibrin atau platelet-rich fibrin matrix. Inilah yang membedakan antara platelet-rich fibrin ini dengan platelet-rich plasma, di mana pada platelet-rich fibrin atau platelet-rich fibrin matrix, dia mempunyai suatu preparat trombosit yang mempunyai jala fibrin. Ya, jadi nanti bentuknya tergantung seberapa banyak fibrin network yang terbentuk. Nah, tadi kita udah bicarakan bahwa perkembangan berbagai macam autologous growth factor itu banyak sekali. Antara lain mulai dari bentuk preparasi fibrin glue autologous, tapi dikatakan tentu metode pembentukannya ada banyak. Nah, tapi dikatakan bahwa untuk mendapatkan
fibrin glue autologis 8 mili itu dibutuhkan 200 mili darah. Tentunya jumlahnya sangat besar ya. Dan selanjutnya yang juga kita semua tahu adalah platelet rich plasma. Jadi platelet rich plasma juga jadi merupakan suatu konsentrat trombosit. Ini adalah basic dari preparat trombosit pada awalnya. Ya, jadi kita tahu darah itu kalau kita ambil dan kita lakukan sentrifugasi, tentu dia akan terjadi susunan pengendapan sesuai berat jenisnya. Paling bawah tentu paling berat adalah eritrosit, atasnya leukosit, atasnya trombosit, dan di atasnya baru sisa-sisa protein ataupun ada plasma, maka disebutnya paling atas adalah platelet pure plasma. Ya, nah kalau platelet rich plasma ini yang sering dipakai biasanya di klinik-klinik itu umumnya yang mengandung trombosit sama plasma di atasnya. Jadi sifatnya encer dan gampang sekali disuntikan, diinjeksikan pada tempat yang diperlukan. Bentuk produk yang lain adalah platelet gel. Ya, jadi ini berbagai macam bentuk preparat trombosit metode yang dikembangkan. Nah, konsep yang lain adalah platelet rich fibrin ini. Jadi kurang lebih sebenarnya sama. Kenapa yang tadi platelet gel juga, kenapa dia bisa menjadi gel? Pasti dia menjadi gel atau menjadi lebih pekat karena ada fibrinnya. Karena teraksidasi fibrinogen menjadi fibrin. Nah, sekarang bentuk lain dikatakan penamaan lain adalah platelet rich fibrin atau platelet rich fibrin matrix. Ternyata pada platelet rich fibrin dan platelet rich fibrin matrix ini mempunyai susunan jala fibrin yang lebih banyak. Nah, cuma dibedakan kalau pada platelet rich fibrin umumnya itu biasanya masih bisa disuntikan karena si fibrin networknya belum terlalu padat. Jadi biasanya tergantung mau bentuk apa nih akhirnya yang akan dipakai, apa yang akan digunakan, apakah nanti suatu preparat trombosit yang bisa disuntikan atau yang disuntikan tapi habis gitu langsung dia mengeras, atau yang dari awalnya sudah langsung keras seperti contohnya di ini platelet rich fibrin matrix ya. Jadi semua itu bermain dari berapa lama kita melakukan sentrifugasi dan berapa banyak cairan CaCl2 yang dipakai dan pada kecepatan berapa sentrifugasinya. Oke. Nah, jadi apa perbedaan si PRP dengan PRF atau PRFM ini? Tadi dapat dikatakan bahwa pada PRF dan PRFM ini mengandung jala fibrin, di mana jala fibrin itu juga dikatakan kadang-kadang bisa sebagai, jadi PRFM ini juga sebagai scaffold, di mana scaffold yang kaya akan faktor pertumbuhan. Kenapa dia kaya akan faktor pertumbuhan? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali trombosit yang entrak di situ dan akan teraktivasi pada waktunya. Ya, jadi apa yang membedakan pada PRP dan PRF atau PRFM ini? Jadi pada PRP, pada cara pembuatannya itu tidak menggunakan kalsium klorida. Nah, pada PRFM karena kita membuat fibrin network di situ, maka kita menggunakannya bukan menggunakan trombin, tapi menggunakan CaCl2, di mana kalau menggunakan trombin itu dari bovine ya, jadi mungkin aja ada penolakan gitu. Nah, dan dikatakan juga karena, jadi bisa dilihat di sini nih, ini kadar growth factor-nya. Jadi ketika PRP ini kita injeksikan di suatu tempat, tentu dia cuma bisa diinjeksikan ya, tidak bisa kita taruh gitu, karena dia kan sifatnya liquid. Bila kita injeksikan di satu tempat, dia akan pada saat itu juga bila kita lakukan pengetesan kadar growth factor, nah growth factor-nya itu akan sangat tinggi sekali, tapi dalam misalnya kita 1 hari, besokannya kita tes lagi, dia langsung menghilang. Jadi karena dipikirkan seluruh trombosit di dalamnya teraktivasi. Nah, sedangkan pada PRF atau PRFM ini terjadi rilis growth factor yang step by step berkala. Kenapa? Karena ketika kita mengaplikasikan, tidak serta-merta di saat itu juga akan terjadi aktivasi atau terjadinya aktivasi trombosit. Sehingga rilisnya growth factor itu atau faktor pertumbuhan itu akan bertahap. Apa sih gunanya itu? Apa sih fungsinya itu? Jadi
Kalau kita merilis terjadi suatu aktivasi trombosit yang sangat tinggi di satu hari kita aplikasikan, misal di hari pertama, tentu saat itu sangat tinggi. Tapi suatu luka atau suatu defek dalam tubuh ini sendiri kan mempunyai kapasitas atau keperluannya seberapa banyak sih? Dia emang perlu peningkatan growth factor misalnya, berbagai macam growth factor, berbagai factor. Tapi akhirnya tidak semuanya terpakai, akhirnya terbuang. Sedangkan besok-besoknya masih diperlukan. Jadi dengan adanya terjadi rilis yang slow release ini menyebabkan dia dapat lebih bermanfaat atau berguna untuk proses penyembuhan luka ataupun untuk tissue engineering. Nah, jadi prinsipnya dari suatu sediaan darah dalam membuat metode pembuatan preparat trombosit ini ada banyak konsepnya ya. Misalnya kita pakai dengan antikoagulan atau tanpa antikoagulan. Misalnya dengan antikoagulan tentu kita tahu bahwa darah kalau begitu begitu kita centrifuge, tentu kalau kita dengan tanpa antikoagulan dia langsung membeku ya. Jadi sediaan yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tentu bukan untuk diinjeksikan, tapi sediaan yang mungkin diaplikasikan. Tapi kita menggunakan antikoagulan di dalam tabung reaksi ketika kita sentrifuge. Nah, jadi darah itu nanti akan tersusun juga sesuai lapis demi lapisnya, sesuai berat jenisnya. Nah, jadi juga berkembang nih dewasa ini berbagai kit untuk membuat PRP dan PRF atau PRFM itu. Nah, tentu kit itu biasanya punya berbagai macam konsep ya. Ada yang untuk pembantas antara sel darah merah dengan trombosit dan plasma di atasnya, dia akan terbentuk gel untuk memisahkan sehingga memudahkan aplikasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika ini apakah kita mau mendapatkan suatu bentuk yang sangat padat atau yang udah ada fibrin tapi masih bisa kita injeksikan. Nah, kalau kita mau yang sangat padat, biasanya kita lakukan centrifuge lagi. Setelah itu kita ambil trombositnya dengan plasma di atasnya atau disebut juga platelet pur plasma. Kita tambahin CaCl2 dan habis itu dicentrifuge lagi sehingga kita dapat suatu bentuk yang 3 dimensi seperti gambar sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Pertama kita mendapatkan dulu suatu preparat trombosit yang dikenal dengan PRP ini. Di sini saya menggunakan suatu tabung, di mana tabung ini suatu perangkat kit yang begitu kita, jadi kitnya itu sendiri begitu kita putar bersama dengan darah, ketika selesai dia akan terjadi pemisahan antara sel darah merah dengan cairan plasma di atasnya. Nah, dikatakan di bawah ini nih yang mengandung eritrosit dan leukosit. Nah, kalau yang di atasnya itu adalah plasmanya. Nah, biasanya kalau sebelum kecampur, biasanya trombositnya paling di sekitar sini nih paling banyak trombositnya. Ini kan akan berdasarkan berat jenis ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang ada orang yang saya mau, jadi bisa dibayangkan semakin cairannya, misalnya kita pakai cairannya cuma sedikit, sebelum kita aduk lagi, biasanya sebelum gitu kita pakai, kita aduk dulu, itu tentu konsentrat trombositnya lebih padat. Tapi kalau kita pakai semuanya, misalnya sisanya 6 mili, tentu konsentrat trombositnya tidak sepadat kalau cairannya kita encerkan. Nah, dari konsep yang tadi, ya, setelah membuat PRP, terus diputar lagi dengan penambahan CaCl2, maka akan terjadi terbentuk suatu fibrin networks, dia akan membentuk sesuai wadah yang digunakannya. Kalau digunakan suatu wadah seperti ini tabung urin atau bisa juga seperti ukuran gelas Wharton gel, nah dia akan membentuk suatu lempengan seperti ini sesuai dengan ukuran tabungnya sekitar. Nah, ini dia secara konsistensinya dan daya strength-nya itu dia cukup kuat dan kita bisa jahitkan, kita bisa suture. Jadi kita memerlukan suatu bentuk yang kita mau jahitkan di area itu bentuk kita menggunakan yang bentuk PRFM.
Oke, jadi berdasarkan konsep tadi, berdasarkan pemikiran tadi dipikirkan karena kit untuk membuat yang sampai PRP itu udah banyak di Indonesia, macam-macam. Tapi untuk membuat yang PRFM itu kitnya itu mahal sekali. Dulu 2011 ketika penelitian ini dilakukan itu sekitar $500 untuk satu kit satu pemakaian. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan itu sehingga dibuatlah suatu penelitian untuk mendapatkan konsep metode pembuatan PRFM yang baik. Gimana sih maksudnya penilaian parameter yang baiknya? Jadi tadi udah dikatakan pada sentrifuge yang kedua itu yang kita harapkan adalah semua trombosit itu akan entrap di dalam serat fibrinnya. Patokannya waktu itu adalah si platelet pur plasma, cairan yang di atasnya itu adalah suatu plasma yang tidak ada trombosit sama sekali. Nah, tidak ada trombosit sama sekali, dengan tidak ada berarti semua trombosit masuk ke dalam, entrap ke dalam fibrin network-nya. Nah, waktu itu didapatkan bahwa untuk mendapatkan sediaan preparat trombosit yang baik, kita menggunakan penambahan CaCl2 sebesar 25 mikromolar. Ya, jadi dari pengalaman melakukan publikasi ini nih yang justru metode ini dilaporkan di yang terakhir karena ini sebenarnya paten atau ini sesuatu yang intinya dari penelitian ini gitu. Jadi waktu itu emang dimajukan untuk dipatenkan dulu, ketika udah patenkan sudah masuk sudah aman, baru ini yang terakhir diajukan. Nah, ternyata dari tadi serat jala fibrin itu ketika lakukan pemeriksaan dan scanning elektron mikroskop kita bisa lihat banyak sekali trombosit di dalam situ. Jadi bisa dibayangkan kalau kita aplikasikan pada suatu tempat, dia akan trombosit itu terafiliasi dapat mengenhance suatu penyembuhan luka di area itu. Nah, sekarang aplikasi dari PRF atau PRFM ini ya. Berbagai macam konsep bisa berguna untuk misalnya bersama aplikasi bersama dengan bone graft. Jadi misalnya mengisi suatu defek yang memerlukan bone graft, dan di sini bone graft yang kaya akan trombosit tentunya, sehingga dia bisa menginduce osteoinduction dan osteoconduction. Nah, atau contoh-contoh luka seperti ini, di mana kita dapat suatu luka terbuka yang dasarnya tulang. Tentu pada luka tentu ini kalau kita mau pakai autologous growth factor PRP itu sulit karena di dasar tulang itu kita tidak bisa menyuntikkan. Nah, kita bisa alternatif menggunakan preparat trombosit yang bentuknya 3 dimensi ini, yaitu PRFM. Ya, atau kita juga suntikan bersama lemak ya untuk rejuvenation ya. Jadi kita tahu misalnya salah satunya dipakai untuk injeksi pada nasolabial fold lemak, dan dengan lemak ditambah dengan PRF ini dia akan meningkatkan viabilitas dari lemak itu sendiri. Dibuktikan bahwa ternyata di area itu menjadi lebih banyak kolagen, neovaskularisasi dan matrik ekstraselulernya. Nah, waktu itu penelitian dilakukan pada hewan, jadi di mana sudah mendapatkan satu konsep pembuatan dari PRFM ini, terus diuji cobakan di hewan, di mana pada hewan itu waktu itu menggunakan porcine, ya, menggunakan babi ya. Jadi kita buat suatu luka skin graft. Skin graft kan kalau misalnya diaplikasikan kita menilai take-nya. Nah, yang dinilai adalah bagaimana take-nya bila di bawah skin graft itu kita taruh antara bed dengan skin graft itu kita taruh PRFM ini. Ternyata mendapatkan hasil bahwa pada kelompok dengan perlakuan PRFM ini dia memberikan hasil take yang lebih baik, diamati secara makroskopik ya, jadi makroskopik dan juga diamati makroskopik dengan image G dan makroskopik dengan foto, dan juga diamati secara ELISA. Ya, jadi waktu itu dibuat 2 macam skin graft, FTSG dan STSG, dan untuk secara makroskopiknya dinilai berbagai macam faktor. Jadi secara mikroskopiknya dinilai PNM, makrofag, fibroblas, ya, terus abis itu juga dinilai ELISA-nya, TGF beta, BDGF, dan collagen density dan skin graft. Oke, dan ini penelitian yang lain jadi berkembang setelah kita sudah didapatkan suatu metode yang baik untuk membuat preparat trombosit ini, dilakukan penelitian lanjutan di mana pada luka defek itu ini diuji coba pada pasien ya, pada pasien yang diambil skin graft, kalau kita suntikan PRF itu bagaimana hasilnya, dan didapatkan pada luka-luka dengan kelompok
dengan penyuntikan PRF mendapat penyembuhan lukanya lebih baik. Nah, terus selanjutnya juga PRF ini penelitian pada luka-luka pada pasien pasca total laringektomi. Sering sekali bila kita pasca total laringektomi itu kan kadang-kadang tumornya udah metal, udah besar sampai ke esofagus, sampai ke kulit, itu menimbulkan defek varicocutaneous fistula ya. Nah, jadi dilakukan penelitian di mana di area-area yang rawan atau yang tegang, jadi yang rawan untuk jadi fistel diberikan preparat trombosit ini, waktu itu diberikan PRF ya. Jadi tadi banyak sekali metode ini itu sebenarnya yang ditaruh aja yang bentuknya 3 dimensi yang padat, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi banyak sekali cara dan metode untuk membuat preparat trombosit ini. Ya, ternyata didapatkan pada kelompok dengan perlakuan yaitu angka penyembuhannya lebih baik dan juga morbidity pasien baik dari nyeri dan edema yang lebih baik pada kelompok perlakuan dengan PRF. Nah, penelitian lainnya di mana diuji cobakan PRF ini kita tahu bahwa PRF ini juga kaya akan trombosit sehingga akan meningkatkan viabilitas dari fat graft. Kita tahu fat graft itu suatu implan autologus yang sering dipakai namun seringkali berkendala mudah absorpsi. Nah, dengan penambahan platelet rich plasma ini diharapkan viabilitasnya meningkat. Terbukti terjadi peningkatan angiogenesis dan VEGF dan juga meningkatkan jumlah adiposit dan fibroblast dan juga untuk peningkatan neovaskularisasi. Nah, ini penelitian yang lain. Jadi di THT itu ada satu kendala, misalnya contohnya pada paralisis pita suara. Pada paralisis pita suara itu terapi yang dilakukan itu biasanya melakukan injeksi laringoplasti, sehingga dia yang dilakukan memedialisasi, membuat pita suara itu lebih ke medial untuk memperbaiki suaranya. Biasanya teknik medialisasi injeksi laringoplasti ini ada banyak macam. Salah satunya penyuntikan lemak. Tapi lemak juga tadi dikatakan mempunyai kendala karena dia bersifat mudah terabsorpsi. Jadi seringkali perlu dilakukan repeated injection untuk memperbaiki. Ini kan biasanya kalau paralisis masalahnya dengan suara ya. Jadi untuk begitu perlu repeated berulang injection. Nah, dengan kombinasi dari fat graft, nah fat graftnya itu yang dibikin dengan membentuk mikrolobular fat graft. Nah, digabung dengan PRF ternyata dapat menstimulasi angiogenesis dan adipogenesis sehingga viabilitas si lemak sendiri itu menjadi lebih lebih baik. Ya, nah ini berbagai macam tekniknya bisa dari eksternal, bisa juga dilakukan langsung ke pita suaranya. Ya seperti ini. Jadi contohnya pembuatannya waktu itu setelah kita pakai 2 spuit ya, kita pakai 2 spuit di mana 10 cc yang satu ini kita isi dengan PRF, yang satu ini mikrolobular fat graft. Misalnya kita taruh dengan perbandingan 1:1. Kita taruh fat graftnya itu 3 mili, di sini juga PRF-nya 3 mili. Ya, terus habis gitu kita campurkan sehingga kita mendapatkan ya, kita campurkan diluted ya, karena nanti ini juga harus kita suntikan ke jarum panjang. Jadi kalau dia kadang-kadang di mikrolobular fat juga masih ada stroma dari itu menjadi sulit untuk diinjeksikan ya. Harus kita suntikan masuk ke dalam pita suara. Ya, penyuntikannya ada seperti ini melakukan medialisasi pita suara ya, yang dimasukkan fat graft bersama dengan PRF. Seperti ini. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi preparat trombosit itu merupakan suatu reference yang sangat baik untuk biocellular regeneration, di mana karena mengandung kaya akan growth factor. Jadi berbagai bentuk preparat trombosit itu ya, dan tentunya tidak hanya berguna pada pembedahan fasioplastik rekonstruksi, tapi berbagai keilmuan lainnya yang sangat bermanfaat
juga tentunya berguna dengan konsep tadi ya, dia dapat mengenhance dengan kaya akan trombosit, akan meningkatkan viabilitas jaringan, dan saat ini juga insya Allah akan berjalan juga satu penelitian dengan stem cell bersama dengan ortopedi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Dr. Mirta. Presentasinya yang sangat membuka pengetahuan kita semua ya, saya kira ya. Saya iseng-iseng tadi cek di PubMed ya. Kalau platelet rich fibrin itu ada 2.659 artikel, dan saya lihat makin meningkat sejak tahun 2007-2008 mulai makin banyak ya. Kalau platelet rich fibrin saya masukkan matriks itu ada 76 saja. Dr. Mirta sendiri ada berapa penelitian berapa publikasi yang berhubungan dengan platelet rich fibrin ini? Jadi kami terdapat berbagai macam publikasi untuk yang jadi waktu itu awalnya lakukan satu penelitian yang untuk disertasi itu, dari disertasi itu sendiri menghasilkan 3 publikasi, Prof. Tapi alhamdulillah setelah itu berlanjut berbagai penelitian yang lain, penelitian kami bersama di departemen yang kami aplikasikan secara klinik, baik penelitian di hewan ataupun langsung di aplikasi klinik. Itu tadi ada berapa? Mungkin ada 5-6 lagi setelah itu, Prof. Dan juga ada yang belum mungkin tercantumkan di sini, juga ada penelitian bersama dengan di Ulkus kaki diabetes ya, waktu itu penelitian S3 disertasi ada peserta S3 juga dan sudah selesai. Itu juga kebetulan peserta itu dengan PRF ini bisa menghasilkan 4 publikasi lagi. Gitu, Prof. Ya. Ya, banyak ya. Saya kira menarik juga topik-topik ini. Saya lihat makin memberikan harapan untuk penyembuhan luka yang lebih baik ya. Kalau tidak hanya untuk penyembuhan luka aja mungkin, Prof, tapi seperti yang tadi saya bilang, jadi untuk viabilitas jaringan. Oke. Ya, tadi dilihat bahwa apakah pemakaiannya itu selain dari yang lokal ya, apakah bisa diberikan secara sistemik ya? Kalau ada pertanyaan silakan ya dari rekan-rekan yang ikut menonton. Apakah pemberian ini hanya bisa lokal saja atau sebetulnya bisa juga yang sistemik? Jadi saya lihat kan bisa juga yang cairan ya. Kalau disuntikan itu untuk yang jauh-jauh masih mungkin nggak ya? Sebatas penelitian saya dan apa yang pengalaman yang telah saya dapatkan sejauh ini, saya aplikasikan dalam terlokalize, Prof. Namun juga ada penelitian-penelitian yang menyuntikan secara sistemik, Prof. Banyak sekali berkembang dari preparat trombosit ini, mungkin namanya Prof nanti bisa lihat, mungkin ada yang berbeda-beda yang berbagai bentuk, misalnya platelet rich apa. Sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya itu mereka mengekstrak trombosit dengan cuman metodenya sama aplikasi apa yang diharapkan gitu. Ada yang menyuntikkan sistemik dulu pas lagi awal-awal COVID itu, ada yang melakukan uji coba juga untuk itu. Tapi saya belum ada pengalaman banyak untuk hal itu, Prof. Karena bagaimana metodenya, bagaimana banyaknya jumlahnya, kapan itu kita gunakan, pada tahap apa itu kita gunakan, itu saya belum ada pengalaman untuk sampai ke situ, Prof. Tapi secara teorinya memungkinkan ya kita menggunakan, misalnya kita gunakan dengan intravena, tapi untuk kelainan-kelainan di otak atau di mana yang mengalami cedera. Kita taruh localize di organ lain, itu memungkinkan, Prof. Memungkinkan sekali. Kalau secara intravena begitu, apakah bisa mencapai target kita apa enggak? Nah, itu yang saya juga belum tahu, Prof. Kalau misalnya kita mau pakai intravena, apakah mungkin ada teman-teman lain yang ada pengalaman, misalnya dikatakan
pada pasien-pasien yang demam ya, fever, atau ada infeksi virus dengan penyuntikan ini dia juga merilis. Tapi kan sebenarnya masih bias ya. Banyak sekali faktor yang bisa membantu menurunkan itu. Apalagi kalau pasiennya nggak kita kasih antibiotik. Walaupun dikatakan di PRP ini juga mengandung leukosit, di mana leukositnya juga membantu membantu efektivitas terhadap bakterial gitu. Cuman saya belum ada pengalaman atau apakah di sejumlah apa dia bisa mencapai organ-organ atau perbaikan secara sistemik itu, Prof. Kalau secara sistemik itu terus harus dilakukan satu penelitian lagi atau dikaji lagi secara lebih luas. Ya. Mungkin Dr. Mirta bisa sharing buat teman-teman yang mendengarkan juga ya. Bagaimana pertama kali bisa tertarik meneliti tentang platelet rich fibrin ini atau platelet rich platelet plasma atau preparat trombosit ini ya, Prof. Ya, awalnya karena kebetulan di tempat saya bertugas itu kadang-kadang suka mendapatkan kasus-kasus yang membutuhkan suatu perawatan luka, ya, dan juga atau pada keadaan-keadaan yang kita tahu bahwa melakukan implantasi tadi misalnya dengan lemak, dengan apa kita tahu itu lemak gampang keabsorpsi. Berawal dari yang mulai membaca, kita tahu bahwa misalnya untuk jenis lain tuh fibrin glue contohnya, itu kan tidak murah juga ya, Prof ya. Walaupun udah tersedia di Indonesia tapi tidak murah dalam aplikasi tidak murah dalam pengaplikasian. Berawal dari berpikiran gimana caranya bisa mendapatkan suatu metode konsep yang otologus dengan hasil yang lebih murah gitu, Prof. Nah, terus habis itu waktu itu PRP udah mulai banyak berkembang, tapi PRP udah majak, tapi yang baru berkembang itu adalah mengenai konsep platelet rich fibrin atau platelet rich fibrimetric ini. Platelet rich fibrin atau platelet fibrimetric ini yang membedakan dari PRP itu tadi, Prof. Dia mempunyai jala fibrin. Ya, sehingga dengan adanya jala fibrin itu dia menyebabkan konsistensi dari preparat trombosit itu menjadi lebih padat. Nah, di jala-jala fibrin ini trombosit itu entrap, Prof. Nah, dikatakan dia bisa lebih unggul, dia bisa lebih prominent atau lebih baik dibanding PRP karena dia bisa merilis secara bertahap. Kita bisa bayangkan, Prof, tadi kalau PRP disuntikan hari 1, 2, hari kedua, 3 udah hilang tuh. Udah nggak ada lagi rilis growth factor. Sedangkan pada PRF atau pada PRF ini bisa bertahap. Nah, waktu itu pembuatan PRF atau PRFM ini kitnya masih mahal sekali. Waktu itu saya coba-coba melihat, dan satu kit itu harganya sekitar 450 atau $500 untuk sekali pemakaian. Nah, terus habis itu dengan mempelajari gimana cara metode pembuatannya, terus gimana itu akhirnya berjalanlah penelitian ini, Prof. Jadi kalau saya simpulkan tadi, saya dengar karena banyak berkecimpung dengan hal seperti ini membuat Dr. Mirta tertarik untuk baca lebih lanjut dan menemukan topik penelitian yang platelet rich fibrin dan selanjutnya ini ya, Dr. Mirta ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Dalam kedepannya, dalam pelaksanaan publikasinya mungkin Dr. Mirta bisa sharing bagaimana Iya. Jadi tentu dalam publikasi itu tidak mudah ya, Prof. Suka dukanya tuh banyak sekali. Jadi pertama kita tentu mengharapkan suatu publikasi pada suatu jurnal yang tinggi ratingnya atau yang sekarang kita sebut Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, semakin tinggi itu kan biasanya semakin susah kan, Prof. Nah, terus habis itu tentu ketika awal itu tadi yang seperti saya katakan bahwa yang metodenya itu saya keluarkan di terakhir-terakhir justru. Karena di situ adalah, jadi kalau kita misalnya ada kadang-kadang dari satu penelitian kita itu kita bisa memilah, ternyata kita bisa menghasilkan beberapa publikasi. Dari yang penelitian awal sendiri itu, Prof, yang 2011 itu 2014 ya waktu itu selesainya, itu bisa menghasilkan sebenarnya bisa 3-4 topik bisa dibikin. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini bisa 3 topik dari judul itu
dan habis itu ada penelitian turunannya. Nah itu ada suka dukanya juga, Prof. Pertama misalnya ditolak. Jadi kalau misalnya di reject atau misalnya diterima begitu perbaikan major, itu masih bersyukur alhamdulillah. Tapi yang dipikirkan gimana caranya nih memperbaikinya gitu kan. Kadang-kadang memperbaikinya suka ada reviewer yang di luar konsep yang harus kita hitung ulang atau kita melakukan satu lagi. Kalaupun kita mau memberikan sanggahan atau bahwa bilang ini tidak mungkin dilakukan lagi ya, kita coba tetap kita utarakan, dan tapi kita harus memberikan alasan yang lain atau satu pemikiran yang lain yang bisa ditangkap atau reviewer itu bisa diterima gitu, Prof. Nah, kalau misalnya sampai ditolak ya kita jangan putus untuk mencari beberapa jurnal lainnya, karena jurnal lainnya tentu kan banyak juga ya, Prof. Nah, seperti itu umumnya, Prof. Biasanya pengalaman Dr. Mirta untuk satu publikasi menghabiskan waktu berapa lama? Yang terlama berapa lama? Yang terlama, yang awal tuh pasti paling lama, Prof. Pengalaman publikasi awal tuh paling lama, Prof. Terus paling deg-degan. Jadi sampai masukinnya, begitu udah submit kan udah nggak bisa diapa-apain tuh, nyesel. Jadi baca lagi. Kadang-kadang ada satu jurnal yang kalau mau publikasi itu dia harus online terus. Tiba-tiba misalnya di komputernya turun padahal kita udah masukin, kadang-kadang kan file per file tuh kan ada banyak jurnal-jurnal itu kan biasanya dia masuk langkah ini, terus langkah ininya masukin ini, langkah ininya masukin ini gitu. Kalau internetnya putus udah deh nangis deh. Udah kalau yang awal tuh kan deg-degan ya, apalagi awal penelitian pertama itu sesuatu yang paling lama umumnya, yang maju mundur takut gitu. Nah, begitu tahunya diterima tapi dengan perbaikan tuh senengnya bukan main tuh, Prof. Terus ya seperti itu. Tapi bisa proses penulisannya sih, Prof, yang paling lama ya ternyata. Soalnya menulis itu tidak mudah, Prof. Kalau dari pengalaman saya menulis itu susah sekali. Jadi tidak bisa kayak tesis kita translate terus langsung jadi satu publikasi. Enggak gitu. Tapi kan dari satu tesis kita atau disertasi kita itu kita harus memikirkan sedemikian rupa gimana caranya menjadi satu artikel ilmiah yang baik gitu kan, Prof. Nah itu nggak mudah, jadi tidak semudah kita translate dan langsung jadi gitu. Tapi alur berpikirnya tentu berbeda. Nah, itu yang pengalaman pertama itu sih yang sulit, Prof. Bisa nulisnya tuh bisa seperti, menurut saya lebih lama dibanding nulis laporan disertasi atau tesis sih buat jalan mikirnya ya. Karena mikirnya harus gimana caranya bisa disesuaikan dengan jurnal itu atau reviewer yang melihat. Gitu, Prof. Terakhir, Dr. Mirta, sebelum nanti kita pindah ke Dr. Saud. Apa yang akan dilakukan dengan tadi kalau nggak salah sudah dapat paten ya? Apakah akan memproduksi? Nah, paten ini masih proses berjalan, Prof. Jadi seperti kita tahu bahwa patennya itu harus menunggu. Sebenarnya ini udah 4-5 tahun ya. Cuma saya nggak tahu yang terkendala apa. Waktu itu udah sempat ada sanggahan. Biasanya kan kalau paten itu nanti ada sanggahan pertama, terus udah dibales. Nah, udah dibales nih proses sanggahan itu. Sampai sekarang nunggu lagi belum ada hasil. Saya udah sempat nanya juga ke DIB. Tapi belum saya follow up lagi juga sih, Prof. Tapi ya ternyata proses paten itu bukan sesuatu yang sebentar dan harus pasrah dan sabar kali ya, Prof. Ya tapi waktu itu juga saya sampai akhirnya saya menulis di yang saya tidak keluarkan metode itu ketika saya yakin bahwa waktu itu dapat kabar bahwa kalau dokter udah submit dan dokter udah dapat surat ini udah kita amankan, dokter boleh publikasi gitu. Kalau enggak juga kita harus hati-hati, jangan kita langsung publikasi karena dia nggak bisa kita udah publikasi terus keambil sama orang terus kita patenkan, itu yang ditakutkan kan, Prof? Iya. Ada rencana buat memproduksi hasil penelitian ini? Memproduksi ini sebenarnya hasilnya adalah metode, Prof. Jadi yang dipatenkan adalah metode metode konsep pembuatannya, Prof. Gitu. Ya nggak bisa bikin seperti jadi produk ya. Jadi produk dulu sempat kepikir, cuman terus habis itu belum berlanjut lagi, Prof. Karena mungkin banyak banget yang mesti dipikirkan tadi ya.
bekerja sama dengan orang yang ngebuat kit, kitnya harus terbuat dari apa, terus nanti kan tadi saya kan untuk tahapan sampai PRP-nya itu masih pakai kit lain, kit yang saya lain yang itu juga kit yang cukup mahal tuh, satu kitnya dulu waktu saya penelitian 500-600, sekarang 1.000.000 tuh Prof. Nah itu karena dia cuma satu kit yang mengandung antikoagulan. Di antikoagulan sebenarnya paling baik kalau kita bisa bikin kit itu sendiri kan, tapi pasti kit itu udah melewati suatu research antikoagulannya berapa, diet kitnya harus berdaya apa. Kayaknya harus banyak langkah yang harus dicoba dan itu kan untuk menjadi suatu produk, Prof. Paling bagus sih jadi satu produk. Ya. Baik, Dr. Mirta. Ya, terima kasih. Kita beralih dulu ke Dr. Saud. Dr. Saud hari ini akan sharing mengenai predictive scoring system ya pada keadaan acute decompensated liver cirrhosis di Indonesia. Dr. Saud, kita belajar bagaimana sih membuat scoring system dari Dr. Saud hari ini. Silakan Dr. Saud. Terima kasih, Prof. Itu tutup. Ya, terima kasih, Prof, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk men-share sedikit mengenai penelitian yang kami lakukan di RSCM, di mana kami melakukan penelitian fokus pada pasien-pasien sirosis hati. Hasil penelitian kami telah kami publikasikan di BMC Gastroenterology dengan judul Predictive Scoring System for In-Hospital Mortality due to acutely decompensated liver cirrhosis in Indonesia. Jadi penelitian ini sebenarnya adalah bagian dari penelitian akhir kami saat kami mengambil pendidikan konsultan. Dengan pembimbing kami adalah Prof. Rino Gani, Dr. Ahmad Fauzi, dan juga Dr. Arif Mansur. Mungkin sedikit perkenalan, Prof. Saya Saud Horas Hanababan, dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menjalani training penyakit dalam dan konsultan gastroenterohepatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan saat ini bertugas di KSM atau Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Hepatobiliar RSCM Jakarta. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada instalasi pengolahan inovasi dan kekayaan intelektual RSCM atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Saya ingin memulai mungkin Prof. Dan teman-teman sejawat sekalian, bagaimana situasi penyakit hati di Indonesia. Jadi kalau kita lihat data-data yang dikeluarkan oleh JKN di Indonesia, kita bisa lihat pada tabel ini bahwa penyakit hati kronis ya atau sirosis atau hepatitis ini termasuk ke dalam salah satu kasus atau penyakit katastrofik yang memakan biaya yang cukup besar. Jika kita lihat datanya di sini dari 2014, 2015, 2016, kita bisa lihat bahwa penyakit hati kronis merupakan salah satu penyakit katastrofik. Dan kalau kita lihat, memang sebenarnya biaya yang besar ini kita bisa mengerti, karena kalau kita misalkan seorang penderita sirosis hati yang datang ke instalasi gawat darurat RSCM, misalnya dengan keluhan
muntah darah, maka biasanya di instalasi gawat darurat akan banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan, obat, dan tindakan yang akan dilakukan. Seperti misalnya pasien harus menjalani resusitasi, jika kondisinya berat dia akan dirawat di ruang rawat intensif, mungkin membutuhkan suatu alat bantu nafas atau ventilator, kemudian dia harus menjalani pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi, mendapatkan begitu banyak obat seperti penghambat asam lambung, antibiotik, kemudian dia harus menjalani endoskopi, kemudian ada pengikatan atau injeksi varises di kerongkongan atau lambung, dan jika ada cairan di perutnya akibat komplikasi dari sirosisnya, perlu dilakukan parasentesis. Dan mungkin jika pasien bertahan, dia bisa sampai ke transplantasi hati. Tentunya untuk satu pasien cukup banyak hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kita bisa bayangkan kalau tiap bulan ada 20-30 pasien sirosis hati yang datang ke RSCM karena komplikasinya. Tentunya ini kita bisa mengerti begitu banyak biaya yang akan dikeluarkan. Tentunya bagi kami, klinisi atau dokter yang merawat, tentu bertanya, apakah dengan begitu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan pada seorang pasien, apakah ini betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada pasien? Apakah kita dapat menekan angka kematian dari pasien sirosis? Kami mencoba melihat data-data atau hal-hal atau publikasi yang sudah dilakukan mengenai hal ini, namun kami melihat datanya belum komplit, sehingga kami bertanya apakah kita masih bisa melihat kembali apakah dengan begitu banyak perkembangan-perkembangan teknologi di bidang hepatobiliar atau penyakit hati, apakah kita sudah bisa memperbaiki prognosis pasien. Sehingga kami bertanya yang pertama adalah bagaimana angka kematian pasien sirosis hati kita di rumah sakit, tentunya dalam hal ini RSCM. Dan pada saat yang bersamaan kami juga ingin mengetahui apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi kejadian kematian pasien-pasien sirosis di RSCM. Dan jika kita bisa mengetahuinya, bisakah kita memprediksinya dengan harapan kita bisa mengetahui kira-kira pasien mana yang kira-kira memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan pasien-pasien yang lain. Pada dasarnya yang kami lakukan adalah kami melihat ke belakang data-data yang ada di RSCM. Dalam hal ini kami sangat terbantu dengan adanya electronic medical record atau electronic health record yang sekarang sistemnya sudah berjalan dengan baik di RSCM. Kami mengumpulkan seluruh pasien-pasien sirosis hati yang datang dengan komplikasi. Kami lihat dari tahun 2016 ke 2019, jadi dalam 4 tahun. Dan kami mencoba menseleksi pasien-pasien yang cocok untuk kami analisis. Beberapa pasien kami eksklusi, seperti misalnya yang menderita HIV, mendapat terapi imunosupresan, sudah terdapat kanker hati yang lanjut, menjalani perawatannya kurang dari 24 jam, dan sisanya karena data yang tidak lengkap. Pada penelitian kami menganalisa sekitar 241 pasien. Nah, bagian besar kami melihat dalam analisis kami bahwa memang pasien-pasien sirosis yang datang dengan komplikasi memang sudah dengan fungsi hati yang lanjut. Ini ditandai dengan skor Child-Pugh-nya yang B dan C, sebagian besar ya, 40%, 38%. Sebagian besar datang karena komplikasi perdarahan, hampir 70% datang karena perdarahan saluran cerna. Nah, kalau kita lihat, ternyata dari 241 pasien yang kami analisis dalam kurun waktu 4 tahun tersebut,
angka kematiannya sekitar 12%. Dan jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, kelihatannya angka kematian pasien-pasien sirosis hati kita di rumah sakit masih cukup tinggi dibandingkan dengan data-data dari luar. Tentu hal ini mendorong kami untuk bertanya kembali kira-kira apa yang membuat angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Mungkin saja negara-negara lain dengan dokter-dokternya yang lebih maju, teknologi yang lebih maju, memperbaiki prognosis pasien. Namun, dari hasil pembahasan kami di divisi hepatobiliar, saya kira yang menyebabkan adanya perbaikan angka kematian tersebut sebenarnya lebih kepada langkah-langkah preventif yang sangat-sangat mereka lakukan dengan baik di negara maju. Jadi kita tahu bahwa screening hepatitis saat donor darah, kemudian vaksinasi, kemudian adanya pembatasan konsumsi alkohol, kemudian sekarang sudah mulai tersedia alat-alat yang sifatnya non-invasif untuk mendeteksi maupun memonitor pasien-pasien penyakit hati yang ini memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang dokter umum tanpa dia harus datang ke dokter penyakit dalam atau konsultan gastroenterohepatologi. Di Indonesia masih banyak penderita hepatitis B. Saat ini memang terapinya masih cukup kompleks. Namun bagi seorang pasien yang mendapatkan terapi, tentunya ini dapat mencegah transmisi. Untuk hepatitis C, saat ini obat directly acting antiviral agent sudah tersedia. Memang masih ada kendala dengan cost, namun kita belajar dari WHO maupun negara-negara maju, bagaimana policy treatment all policy memungkinkan semua penderita hepatitis C mendapatkan pengobatan ini, sehingga ini diharapkan bisa menurunkan angka kejadian hepatitis. Namun di sisi lain, akibat perubahan lifestyle dan juga saat ini akibat COVID, banyak orang bekerja dari work from home, kemudian social distancing, isolasi mandiri, terlihat ada peningkatan kasus-kasus obesitas, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Ini nanti akan berkaitan dengan kejadian perlemakan hati. Perlemakan hati sama seperti hepatitis bisa menyebabkan sirosis hati maupun kanker hati. Yang penting adalah bahwa semua penyakit-penyakit metabolik ini, baik obesitas, diabetes, dan kolesterol, ini bisa kita cegah dengan perubahan lifestyle. Jadi sebenarnya hal-hal inilah yang harusnya bisa kita lakukan juga di Indonesia, karena seperti Henry E. Segrest mengatakan bahwa prevention of disease must become the goal of every physician. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kematian di rumah sakit, jadi prinsipnya sama seperti problem-problem kesehatan lainnya, banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi ya. Sangat sulit bagi kita untuk memprediksi apakah pasien A akan meninggal, pasien B tidak meninggal. Dalam studi kami melihat beberapa variabel yang tentunya ini kami pilih berdasarkan studi-studi literatur yang kami lakukan. Dalam penelitian kami menggunakan analisis logistic regression, dan sebagai pre-selection strategy, kami menggunakan analisis bivariat dan multivariat. Dari ke-13 variabel yang kami teliti, kami mendapatkan bahwa ada setidaknya 4 faktor yang mempengaruhi kematian selama perawatan pasien sirosis hati di RSCM. Yang pertama adalah faktor usia, kemudian adanya infeksi bakterial, kemudian kadar bilirubin, dan yang keempat adalah kadar kreatinin.
Dari keempat faktor ini kami melihat bahwa adanya infeksi bakterial meningkatkan kemungkinan seorang pasien sirosis hati meninggal itu sekitar 6 kali. Hal ini tentu mendorong kami klinisi untuk semakin aware akan kemungkinan jika seorang pasien sirosis hati yang datang dengan komplikasi memiliki infeksi atau tidak. Bilirubin yang meningkat, kreatinin yang meningkat. Bilirubin yang meningkat menunjukkan bahwa adanya penurunan fungsi hati yang semakin berat, sedangkan kreatinin menunjukkan adanya penurunan fungsi hati yang lebih lanjut. Dari keempat faktor ini, kemudian kami mencoba membuat suatu scoring system. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana scoring system ini bisa di-applied di healthcare system, baik di tingkat tersier, sekunder, bahkan mungkin di tingkat primer bisa digunakan oleh dokter umum. So, pada dasarnya dengan menggunakan pengetahuan tadi, 4 faktor, menggunakan pendekatan analisis statistik logistik regression, maka kami bisa membuat suatu sistem scoring. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan persamaan regresi logistik seperti yang terlihat di slide ini. Kemudian nanti kami selanjutnya tunjukkan bagaimana skor dengan penjumlahan. Slide ini menunjukkan bagaimana dengan menggunakan atau menghitung skor tersebut dengan persamaan tersebut, kami bisa memperkirakan kira-kira pasien sirosis yang kami dirawat kemungkinan meninggal selama perawatan berapa persen. Sebagai contoh, misalnya jika kami mendapatkan total skor logistiknya 2, maka angka mortalitasnya sangat-sangat tinggi, bisa mencapai 90%. Teknik lain yang kami gunakan adalah membuat suatu scoring berdasarkan penjumlahan. Tekniknya sama, menggunakan analisis regresi logistik. Kami mendapatkan suatu sistem scoring, ya, seperti yang tersaji pada slide berikut. Jadi, usia di bawah 57, skor 0, lebih besar sama dengan 57, skor 1. Ada infeksi bakterial, skornya 2, tidak ada 0. Bilirubinnya lebih atau sama dengan 3, skornya 1, kurang dari 3, 0. Kreatininnya lebih besar sama dengan 1,1, dapat nilai 1. Jika kurang, dapat 0. Kemudian, kita jumlahkan, dan kami bisa kembali menentukan kira-kira berapa probabilitas atau kemungkinan pasien yang kami rawat meninggal selama perawatan. Sebagai contoh misalnya, sini kami dapatkan jika dalam penjumlahan mendapatkan skor 3, maka probabilitas atau kemungkinan dia meninggal dalam perawatan sekitar 21,8%, yang menurut kami ini cukup tinggi. Slide berikutnya, kami ingin menunjukkan bagaimana kemampuan prediksinya. Jadi ini adalah suatu kurva Arosi, area under the curve, yang ingin menunjukkan bagaimana kemampuan prediksinya. Jadi secara teori dikatakan bahwa jika kita mendapatkan nilai AUC 0,8 sampai 0,9, maka kita bisa katakan dia memiliki predictive ability yang cukup baik. Dan dari kedua sistem scoring yang kami kembangkan, baik skor logistik maupun aditif, kami dapatkan AUC di antara 0,8 sampai 0,9, sehingga kami bisa simpulkan bahwa skor yang kami kembangkan cukup baik dalam memprediksi kemungkinan seorang penderita sirosis hati dengan komplikasi akan mengalami kematian selama perawatan di rumah sakit. So, mungkin dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan data 4 tahun di RSCM, kami mendapatkan bahwa
angka kematian pasien-pasien sirosis kita ternyata masih cukup tinggi, yaitu 12%. Dan menurut kami ada 4 faktor penting yang mempengaruhi kejadian kematian tersebut. Yang pertama, usia, adanya infeksi bakterial, penurunan fungsi hati yang ditandai dengan kadar bilirubin, dan penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan kadar kreatinin. Dan dari hasil analisa statistik yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa 2 sistem scoring yang kami kembangkan, baik skor logistik maupun aditif, cukup baik dalam memprediksi kematian pasien sirosis hati di rumah sakit. Namun demikian, kami melihat masih banyak tantangan-tantangan bagi kami yang bekerja di bidang penyakit hati, bagaimana kami bisa mengimprove pelayanan, bagaimana kami bisa melayani pasien-pasien kami. Tentunya studi yang kami lakukan merupakan single center study. Kami rasa kami perlu untuk melakukan studi multi-center untuk melihat apakah skor yang kami dapatkan betul-betul konsisten. Kemudian saya kira kami perlu melakukan external validation. Kami harus melakukan kembali lagi studi, melihat lagi apakah skor yang kami dapat betul-betul bisa dipakai. Kemudian mungkin yang terakhir adalah mungkin kami perlu juga melakukan suatu impact study untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan scoring ini dalam tata laksana penyakit hepatitis kronis atau sirosis hati di rumah sakit. Saya kira demikian, Prof, yang kami bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Saud, atas sharing penelitiannya yang membuat kita lebih mengenal bagaimana proses pembuatan scoring system ya. Saya lihat tadi banyak hal yang bisa ditanyakan. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, langsung saja mengisi di chat room dan nanti Dr. Saud akan menjawabnya. Dr. Saud, saya tertarik tadi proses pembuatan scoring ini. Apakah sudah dibuat kalkulator, Dr. Saud? Iya, untuk yang skor logistik, saya kira perhitungannya lebih kompleks, Prof. Jadi perlu kita bikin dalam bentuk kalkulator. Ini bisa dilakukan. Jadi bagi rumah sakit yang memiliki sistem, ya itu bisa di-adopt, Prof. Untuk yang skor aditif, ini cukup simple, Prof. Jadi hanya penjumlahan, hanya ingat 4 poin saja, usia, infeksi, bilirubin, kreatinin. Tidak perlu kalkulator, saya rasa. Jadi bisa dijumlahkan, gitu, Prof. Jadi lebih simple, bisa dipakai di setting primer mungkin, tersier, sedangkan yang logistik ini mungkin buat healthcare system yang lebih advance, karena butuh penghitungan yang lebih kompleks, Prof. Demikian, Prof. Ya, kalau melihat tadi hasilnya ya, dengan kita bisa memprediksi itu, apa yang kira-kira bisa berubah ya dari hasil penelitian ini? Apakah dengan mengetahui dia lebih buruk hanya untuk kita memberikan informasi saja, atau ada sesuatu yang diharapkan oleh Dr. Saud dan teman-teman sebagai peneliti? Terima kasih, Prof. Ya, tentunya studi yang kami lakukan masih ongoing, Prof. Karena seperti saya bilang tadi, masih ada beberapa challenge bagi kami, bagaimana kami bisa develop lagi skor ini. Tapi saya kira dari perspektif pasien, sebagai contoh misalnya, Prof, jika kita ketemu pasien sirosis, kemudian kita hitung skornya, mungkin probability kematiannya cukup tinggi, 80-90%, maka ini bisa menjadi data objektif yang bisa kita sampaikan kepada pasien, kita bisa edukasi, dan tentunya ini bisa membantu kita memilah-milah kira-kira pasien mana yang bisa masuk program paliatif atau tidak. Sehingga dari aspek biaya mungkin kita bisa lebih efisien.
Hal lain yang saya bayangkan adalah bagaimana skor ini bisa memperbaiki flow, efisiensi pasien. Sebagai contoh misalnya di IGD, Prof. RSCM kita tahu IGD selalu penuh, Prof. Pasien datang terus kadang-kadang 2-3 hari nggak dapat ruang masuk. Jadi saya kira kita perlu sistem di mana kita bisa memilah-milah kira-kira mana ya pasien yang kita bisa pulangkan, mana yang memang perlu rawat. Sebagai contoh misalnya pasien sirosis datang dengan ada cairan di rongga perut. Dikirim dari poli untuk fungsi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, perlu nggak kita rawat pasien seperti ini? Nah, dengan menggunakan scoring ini, kita bisa memperkirakan jika angka probability kematiannya kecil, let's say for example, fungsi hati baik, fungsi ginjal masih baik, tidak ada infeksi, maka setelah dilakukan fungsi, pasien bisa kita minta untuk kontrol di poli tanpa harus berlama-lama di IGD. Jadi kami melihat bahwa skor ini punya potensial, Prof, untuk memperbaiki efisiensi flow pasien kita di rumah sakit. Mungkin itu hanya beberapa contoh, Prof, yang bisa kami sampaikan, Prof. Oke. Makasih, Dr. Saud. Jadi kalau kita lihat pasien yang acute decompensation liver cirrhosis ini, sebetulnya ada nggak obat yang bisa menolong mereka? Kalau yang untuk yang berat ya. Iya, Prof. Jadi memang kelihatannya kuncinya tetap di prevention, Prof. Jadi bagaimana kita mengedukasi pasien untuk melakukan screening hepatitis. Kemudian sekarang kita juga di divisi hepatobiliar terus melakukan edukasi, meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa ini sekarang ada upcoming pandemi, mungkin bisa dibilang gitu, Prof, yaitu perlemakan hati. Yang ini silent killer, dia nggak ada keluhan, ya. Pasien sekarang lifestyle, kasusnya kita lihat data menunjukkan semakin meningkat dan tidak menunjukkan gejala, ternyata pasien udah jatuh ke dalam sirosis. Jadi selalu yang kami tekankan adalah di aspek prevention-nya, Prof. Ya. Bagaimana mengenai transplant hati, Dr. Saud, untuk keadaan-keadaan seperti ini atau sebelum terjadi hal seperti ini? Iya, Prof. Jadi transplantasi hati memang selalu menjadi solusi bagi pasien-pasien yang sirosis, yang sudah dengan komplikasi. Jadi prinsip pada dasarnya adalah transplant hati, kita menggantikan hatinya ya dengan hati dari donor yang tentunya lebih sehat. Tetapi melihat dengan jumlah kasus yang cukup banyak, saya kira transplantasi hati bisa menjadi solusi, tapi tetap kita aspek preventive treatment tetap kita tekankan supaya bagaimana kita bisa mengimprove ya kualitas daripada pasien-pasien sirosis kita, Prof. Baik. Mungkin Dr. Saud bisa sharing bagaimana pengalaman untuk publikasi ya selama melakukan proses submitting paper ini yang predictive scoring system atau yang lain juga ya. Gimana sih suka dukanya yang ditemukan? Ya, terima kasih, Prof. Ya, memang untuk publikasi ini, khusus yang ini, memang kami submit di November 2020. Namun itu baru di-accept 1 tahun kemudian, Prof. Jadi ada 1 tahun proses. Memang ada faktor COVID juga di situ, Prof. Jadi orang sibuk semua dengan COVID, editornya juga mungkin sibuk dengan COVID. Biasanya mereka akan balas dalam cukup lama, 1 bulan, 2 bulan. Tapi yang kami pelajari adalah bahwa mereka memberikan honest review, Prof. Jadi banyak review-review yang menurut kami itu memberikan input yang bermanfaat pada saat kami membuat skor ini. Jadi sebenarnya kami banyak sekali justru mendapatkan input dari review-review. Ide scoringnya sendiri sebenarnya kami banyak belajar dari teman sejawat kardiovaskular. Karena di kardiovaskular tuh banyak sekali scoring-scoring, Prof. Ada Grace, Timmy, Philip. Dan saya sangat beruntung dibimbing oleh Dr. Arif Mansur
staf kardiovaskular penyakit dalam yang beliau banyak juga meneliti tentang hal ini, dan kemudian beliau datang dengan ide membuat bagaimana kita bisa membuat skor logistik, skor aditif di khusus pasien-pasien sirosis dengan komplikasi akut. Jadi dari situ diskusi-diskusi Prof, sehingga makanya kami mulai melakukan penelitian ini, Prof. Demikian, Prof, kurang lebihnya, Prof. Jadi pernah ditolak nggak, Dokter Saud, pada yang proses publikasi ini? Ya, Prof. Jadi sebelum yang ini, saya submit juga ke jurnal yang lain. Kebetulan waktu itu jurnal yang pertama itu menawarkan biaya yang gratis, ya. Jadi kami lebih semangat lagi waktu itu untuk mensubmit ke jurnal tersebut. Jurnalnya cukup bagus. Namun ya ditolak, Prof. Ya, dengan alasan bahwa belum cocok dengan jurnalnya. Gitu. Jadi ada penolakan, Prof. Ada penolakan. Ya, waktu itu memulai dengan yang tinggi atau yang rendah? Q1 mulainya atau Q4 atau gimana? Ya dari tengah-tengah, Prof. Tengah-tengah ya. Mungkin kalau tinggi ya nggak terlalu kecewa lah. PMC gastro kalau nggak salah Q2 ya. Q2, Prof. Ya. Itu termasuk cepat, dan tapi kalau bayarnya cukup mahal saya kira. Ya, Prof. Ya. Ya, mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi, Dokter Saud, dalam proses mencari ide penelitian atau publikasi atau rencana ke depan apa gitu? Ya, terima kasih, Prof. Ya, kami di Divisi Hepatobilia RSCM terus mengembangkan ide-ide bagaimana kami bisa mengimprove pelayanan-pelayanan pasien-pasien hepatitis, sirosis, perlemakan hati yang datang ke kami atau yang dirujuk ke kami. Hepatitis B masih menjadi masalah, hepatitis C masih banyak kendala di pengobatan, kasus fatty liver kita masih banyak hadapi. Jadi harapannya dengan inovasi-inovasi ini kami berharap kami bisa terus mengimprove pelayanan-pelayanan bagi pasien-pasien penyakit hati kronis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo khususnya, tapi tentunya juga buat di Indonesia. Demikian, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Saud. Saya kira kita banyak belajar dari dua pembicara ini. Saya undang Dr. Mirta kembali dan Dr. Saud bersama-sama. Dr. Mirta, mungkin ada pesan untuk adik-adik kita yang baru belajar meneliti ya, baik PPDS maupun yang belum pernah mempunyai publikasi. Apa nih sharing Dr. Mirta untuk mereka, pesan-pesannya supaya bisa berhasil gitu membuat publikasi? Ya, pertama tentu yang penting adalah sebenarnya kita jangan pikirin hasil dulu, tapi prosesnya yang paling penting tuh, Prof. Ya, bagaimana prosesnya berjalan, apakah ada hambatan atau tidak? Karena kalau kita selalu terfokus pada outcome atau hasil akhirnya, tentu itu akan membuat ketakutan atau kecemasan di kita sendiri. Jadi prosesnya. Nah, kalau dari pengalaman saya dulu, kalau misalnya dalam hal proses ini ya, saya dulu kalau misalnya mau bikin penelitian, tentu mungkin apalagi misalnya masih dalam pendidikan gitu ya, Prof. Gimana caranya kita mendapatkan satu penelitian yang memberikan hasil cukup baik, namun tidak terkendala. Karena gini, misalnya yang kita mungkin sama untuk semua peneliti ya. Kalau misalnya kita berbase on pasien, kadang-kadang kendalanya tentu ada banyak gitu, Prof. Ada hambatannya, misalnya pasiennya tiba-tiba dalam perjalanannya waktu pasiennya drop out atau tiba-tiba ada hal-hal tertentu. Nah, kadang-kadang kalau saya dulu waktu misalnya saya masih dalam pendidikan, penelitian yang saya ingin pilih adalah penelitian yang saya bisa kontrol kemungkinan drop out dari pasiennya gitu. Jadi bagaimana mendapatkan satu penelitian hasilnya cukup baik, tapi saya bisa mengontrol hal itu gitu. Nah, tentu kalau kita based on pasien terus kita amati sebulan 2 bulan, tentu kita sangat tergantung gitu kan. Tapi sebenarnya itu punya berbagai macam keunikan sama
tersendiri tentunya dan berbeda-beda. Nah, tentunya setiap orang punya keinginan atau punya pilihan prioritas tertentu. Nah, kalau dari saya kayak waktu misalnya saya dulu PPDS, ya Prof, waktu itu kebetulan juga sudah dipublikasikan penelitiannya adalah waktu itu melakukan analisis wajah. Jadi saya nggak berbased on pasien, tapi saya dapat satu sampel, kelompok sampel yang dari wajah-wajah orang, dilakukan dokumentasi, terus dilakukan pengukuran analisis. Dan waktu itu udah publikasi juga di jurnal Q2 juga waktu itu, Prof, untuk PPDS. Nah, mungkin ide-ide itu yang harus terus dikembangkan. Karena kadang-kadang untuk publikasi itu mereka mencari sesuatu yang khas atau yang selain sesuatu yang belum banyak atau sesuatu temuan baru atau nilai baru, tapi juga sesuatu yang mempunyai karakter tersendiri. Kayak misalnya kita meneliti analisis wajah orang, kita bilang Jawa atau Indonesia, itu kan mereka nggak punya, dan kita tahu itu sesuatu yang berbeda karakteristik wajahnya. Jadi bagaimana kita memilah-milah nih kemungkinan nih, kan banyak sekali nih sebenarnya yang bisa dilakukan penelitian gitu ya. Misalnya kita menganalisis apa dari CT scan atau apa yang kita nggak berbase tergantung dengan pasien. Tapi kalau emang ternyata pertama kan harus dipikirkan sampelnya banyak nggak nih, kelompok sampelnya banyak apa enggak. Kalau misalnya sampelnya sedikit tentu menjadi suatu kendala gitu. Nah, untuk publikasi jadi yang penting adalah terus mencoba ya, terus mencoba. Jadi ketika mau publikasi, lihat dulu nih kira-kira target jurnalnya, jurnal mana yang akan dituju. Habis gitu lihat lagi di jurnal itu apa sih yang mereka harapkan, mereka poinnya lebih pada aspek apa. Jadi kadang-kadang pun sekarang kan scientific artikel ilmiah banyak tidak hanya dalam bidang kedokteran, tapi misalnya kita punya penelitian yang basic gitu ya, atau basic medical itu basic medical science, kita bisa juga masukin ke publikasi di situ. Dan tentunya yang paling penting adalah ketika kita mau publikasi kita nyari yang masuk di Scopus dan di PubMed ya Prof. Jadi terkendala itu. Jadi biasanya kalau mau submit kita lihat dia masuk di Scopus apa enggak, habis gitu baru biayanya. Jangan lupa lagi biayanya, karena kadang-kadang ada jurnal-jurnal yang biayanya juga sangat besar. Tapi satu pengalaman saya, Prof, juga jangan ragu, apalagi lagi pandemi nih, kalau mau submit lagi pandemi dan kita lagi di negara yang berkembang misalnya, jangan ragu untuk minta waive sebenarnya, Prof. Ya, minta diskon, minta waive, apapun itu. Karena saya ada pengalaman, udah diterima, udah mereka secara nggak tahu gimana, dia udah masukin secara online, udah terdata, tapi terus kita baru ditagih. Dari sebelumnya juga nanya, kok ini nggak ditagih-tagih? Begitu ditagih, nominalnya lebih besar daripada yang kita pikirkan, karena di jurnal itu udah pernah berapa kali masukin gitu. Terus kita bilang, kita bersurat bahwa dengan kondisi ini dan tidak mendapat pembiayaan, tidak ini. Dan kelihatannya habis gitu digratiskan, Prof. Gitu. Jadi kadang-kadang ada dinamikanya, ada pengalaman. Jadi jangan segan, jangan itu untuk mencoba. Kalau nanti akhirnya jawabannya nggak bisa kami gini, ya udah, at least kita mencoba gitu kan. Tapi kalau misalnya emang harga dari awalnya menurut kita masih acceptable, ya udah. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau terlalu mahal, itu bisa kita coba. Gitu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Saya juga punya pengalaman yang kurang lebih sama. Di BMC Gastro itu tempat yang tadi Dr. Saud katakan. Iya. Kita diskon 20%, so saya bilang saya minta 50% lah. Karena mahal, saya nggak punya sponsor. Lalu dia bilang, coba buktikan bahwa kamu nggak punya dana, katanya, bahwa kamu nggak punya funding. Kita minta surat, katanya, wah dari departemen. Jadi saya buatlah surat nih. Wah memang saya nggak punya funding. Dan yang mengherankan, bukannya dikasih 50% waive, tapi digratiskan. Iya, Prof. Tadinya saya pikir pas digratiskan itu jurnalnya hilang, kok nggak ada kabar-kabar lagi. Dicari jurnalnya masih ada gitu. Oh, berarti kita digratiskan. Tapi dia minta itu, dia minta bukti, dia minta surat, dia minta secara resmi, terus minta dari tempat institusi juga seperti itu, Prof. Ya, tapi namanya usaha ya, Prof.
Betul. Baik, mungkin Dr. Saud ada tips-tips untuk peneliti yang belum punya banyak pengalaman buat peneliti maupun publikasi, mungkin bisa sharing. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya sendiri sebenarnya juga masih belajar, Prof. Tapi yang selalu diingatkan oleh guru-guru kami di divisi maupun di penyakit dalam ialah bagaimana kami bisa mengimprove pelayanan-pelayanan pasien. Jadi banyak inovasi penelitian, gagal publikasi, inovasi 1, 2, 3 gagal, tapi dengan diingatkan terus untuk terus bagaimana mengimprove patient care. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ini menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk terus mencari ide-ide baru, inovasi. Memang tidak gampang, Prof. Dan saya kira yang penting juga adalah mentoring juga perlu, Prof. Jadi banyak diskusi dengan para pakar senior itu tentu sangat-sangat membantu dalam kita mengembangkan ide-ide inovasi, Prof. Jadi mungkin itu aja, Prof. Ini ada pertanyaan dari Dr. Kevin. Pertanyaannya mengenai bagaimana aplikasi penggunaan sistem scoring pada pasien, apakah kita edukasi berupa semakin tinggi skor, semakin tinggi persentase kematian, atau ada data mengenai persentase kehidupan dalam 3 bulan, atau bagaimana? Ya, terima kasih, Prof. Jadi yang kami lihat hanya dalam jangka pendek ya, Prof, ya, short term, itu hanya dalam perawatan. Jadi dengan menggunakan skor tersebut, kita tinggal melakukan perhitungan saja, Prof, memasukkan variabel-variabelnya, kemudian nanti dihitung, maka kita bisa mengetahui berapa probabilitas atau kemungkinan seorang penderita cirrhosis itu mengalami kematian. Jadi kami hanya melihat di short term, di jangka pendek selama perawatan, Prof. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Saud dan Dr. Mirta. Hari ini ada bersama kita juga Dr. Trimartani. Mungkin Dr. Trimartani sebagai Direktur SDM mau menyampaikan tanggapan atau pesan. Silakan Dr. Ria. Terima kasih Prof. Hanifah. Luar biasa sekali, bangga banget dengan adik-adik kita nih ya Prof ya, Dr. Saud dengan Dr. Mirta. Tadi sudah disampaikan bagaimana perjuangan dan tanda kutip ya tentunya ya, tidak hanya dalam suatu penelitian yang panjang, sampelnya banyak, kemudian banyak sekali kendalanya lebih ke arah misalnya reagen yang nggak datang-datang, reagen yang mahal, yang expire, yang segala macam gitulah. Ya, dan tentu lagi yang terakhir kan akhir dari penelitian itu publikasi. Sekarang malah orang mintanya jangan bukan publikasi lagi, Dr. Hanifah ya, produk, ya kan? Kalau publikasi dia berakhirnya hanya di perpustakaan, gitu kan ya. Tapi sekarang didorong adalah produk. Gitu. Jadi memang semakin hari semakin diminta kita berinovasi, gitu ya. Nah, tadi disampaikan juga Dr. Saud, Dr. Mirta, bagaimana perjuangan memasukkan publikasi ditolak lagi ya. Saya rasa semua juga pernah mengalami itu, dan kuncinya tadi disampaikan oleh Dr. Saud sama Dr. Mirta bahwa jangan menyerah ya, jangan berkecil hati, terus kemudian tetap semangat, dan satu lagi biasalah orang Indonesia yang minta diskon ya. Apalagi ibu-ibu ya Dokter ya. Apalagi ibu-ibu, siapa tahu ternyata dapat ya, mana 100% tuh Dokter Saud tuh. Jadi pasang muka susah gitu ya, kasih surat pendukung bahwa memang nggak ada sponsor gitu ya. Yang penting adalah pekerjaan kita, studi kita, penelitian kita ini bisa di-share dengan orang banyak. Dan ini menjadi inspirasi untuk penelitian berikutnya. Kadang-kadang memang penelitian hanya berdasarkan atau baru di laboratorium, baru prototipe gitu ya. Tapi dengan ide itu orang akan melihat, oh ini lebih besar lagi, dan akhirnya menjadi suatu penelitian lebih besar lagi dan jadi produk. Jangan lupa untuk selalu berusaha untuk mematenkan ya, Dr. Prof. Hanifah ya, kita ya di RSN-nya
mematenkan hak kekayaan intelektual kita, karena memang itu adalah apresiasi terhadap diri kita, gitu ya. Sehingga kita semangat, dan saya rasa dengan adanya ini, adik-adik kita, peneliti muda, staf-staf pengajar kita juga bisa mengapresiasi dirinya dan makin semangat. Walaupun bukan paten gitu ya, Prof. Hanifah ya, ini adalah kekayaan intelektual, satu hal yang membanggakan bahwa kita memang concern, kemudian kita punya ide bagus dan bisa di-share dan bisa diapresiasi orang lain. Mungkin itu Prof. Hanifah, luar biasa banget. Terima kasih Dr. Saud, Dr. Mirta. Semoga lebih banyak lagi adik-adik kita, peneliti-peneliti muda kita yang mempunyai ide-ide brilian ya, kemudian juga bisa dipublikasikan. Kembali lagi, jangan berhenti di publikasi, tapi harus ada produk. Begitu mungkin ya. Terima kasih Dr. Prof. Hanifah. Terima kasih Dr. Ria. Buat yang belum tahu, RSCM Research and Innovation ini ide yang mendorong kami untuk melakukannya dari Dr. Ria sendiri. Dan saya lihat Dr. Ria juga ada penelitian mengenai platelet-rich fibrin ini juga. Iya. Dibuat. Ya, jadi waktu itu Mirta kita mulai dengan ini ya, apa namanya, molekuler fat graph ya. Jadi kita menginginkan melakukan augmentasi dengan adipose sel ya. Tapi kalau yang disentrifuge kan katanya hancur, akan banyak diserap gitu. Jadi kemudian kita punya ide juga dari teman-teman waktu itu dari ASEAN, dari Filipina, dari Thailand gitu ya. Ternyata kalau kita menggunakan pearl fat graft, mutiara fat graft ini, dia lebih tidak bisa diserap. Itu loh idenya. Kemudian ditambahlah dengan RF-nya sehingga lebih sustainable, lebih tahan, lebih macam ada growth factor. Jadi begitulah kurang lebih seperti itu, Prof. Hanifah. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ria, Dr. Mirta, dan Dr. Saud. Saya kira kita sudah di akhir dari acara kita hari ini dan sudah tidak terasa 1,5 jam lebih sedikit. Dan mudah-mudahan kepada semua yang mengikuti acara ini bermanfaat. Dan kami akan kembali lagi dengan acara yang sama bulan depan dengan topik yang lain. Dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.